Saudara, pintu keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta Rabu ini masih terpantau ramai. Sekitar 85.000 penumpang domestik diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kepadatan penumpang sempat terjadi di area check-in domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu pagi. Sekitar 80 hingga 85.000 penumpang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Angka ini dinilai masih normal dan belum mengalami peningkatan. Sementara itu, area kedatangan penumpang dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sekitar 2.841 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta dari sejumlah negara sepanjang hari Rabu ini. Peningkatan diprediksi akan terjadi di area kedatangan internasional mulai tanggal 24 Desember hingga 2 pekan ke depan. Untuk kondisi hari ini, tanggal 22 Desember 2021, agak mengalami penurunan sedikit. Hari ini berjumlah 2.841 orang yang masuk di Terminal 3 Soekarno-Hatta ini. Dan 22 flight. Kita prediksikan tanggal 24 itu mengalami kenaikan. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, seperti apa mekanisme bagi pelaku perjalanan dari luar negeri tibanya di tanah air? Ya, Mercy dan juga saudara, ada beberapa tempat begitu yang memang digunakan untuk karantina bagi WNI yang berasal atau melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia maupun juga bagi WNA. Kita bahas, yang pertama adalah, ini salah satunya dari Wisma Atlet ini yang memang menjadi lokasi karantina bagi khusus bagi WNI yang memang dalam kriteria tertentu setibanya di Indonesia. Aturannya ini tertuang dalam surat edaran nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Seperti apa? Yang pertama, bagi WNI mereka wajib menunjukkan surat keterangan sudah divaksin 2 kali atau dosis kedua. Tapi jika memang mereka tidak atau belum mendapatkan vaksin ini dari negara asal mereka, maka akan mendapatkan vaksin di Indonesia atau di tempat karantina sesuai dengan ketentuan. Ini dibuktikan dengan juga harus negatif COVID-19 dibuktikan dengan tes PCR. Kemudian wajib karantina 10 kali 24 jam. Sementara jika WNI ini datang dari 11 negara yang memang dilarang masuk begitu ke Indonesia, diantaranya seperti Afrika Selatan, Botswana, Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Nambia, Eswatini, dan Lesotho, maka karantinanya menjadi 14 hari. Nah, kewajiban karantina bagi WNI ini sendiri dibagi menjadi 2, Mercy dan juga saudara. Yang pertama adalah WNI dengan kriteria khusus, di mana ini diantaranya adalah pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar yang telah menamatkan studi di luar negeri, kemudian juga WNI yang memang melakukan perjalanan dari luar negeri dengan keperluan begitu dari negara maupun lembaga. Kemudian jika WNI ini datang dari luar negeri dengan urusan misalnya wisata, maka mereka wajib karantina dengan biaya sendiri di tempat yang sudah ditentukan atau direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 dengan biaya pribadi. Tapi Mercy dan juga saudara, ini menjadi catatan adalah PCR yang dilakukan ini tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali begitu. Jadi yang pertama adalah ketika mereka datang, yang kedua adalah ketika di hari 9 jika karantinanya adalah 10 hari dan hari ke-13 jika karantinanya adalah 14 hari. Kalau negatif maka boleh melanjutkan perjalanan dengan catatan harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari, kemudian jika positif maka harus dirawat di rumah sakit. Nah, sementara untuk WNA seperti apa? Nah, untuk WNA ini dari 11 negara yang terlarang ini memang tidak diperbolehkan masuk. Sementara jika mereka datang dari luar negara yang terlarang tersebut tetapi dengan kebutuhan yang memang diperbolehkan atau dengan kriteria khusus, maka wajib karantina 10 kali 24 jam, kemudian juga dibuktikan negatif COVID-19 dengan tes PCR. Mercy? Okta, kabarnya pemerintah menambah tempat lokasi karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri. Bisa Anda informasikan ada berapa lokasi karantina yang disiapkan oleh Satgas COVID-19? Ya, Mercy, sejauh ini memang sebetulnya sudah ada beberapa lokasi karantina, diantaranya adalah
di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, kemudian juga Wisma Atlet Pademangan, Rusun Pasar Rumput, dan juga Rusun Nagrak. Tapi sekali lagi ini adalah lokasi karantina bagi yang memang dalam kriteria khusus atau memang dibiayai oleh pemerintah. Sementara jika memang kebutuhannya adalah wisata, maka ini harus dibiayai dengan biaya sendiri di hotel-hotel yang sudah direkomendasikan oleh Satgas. Tadi kalau Anda tanyakan terkait dengan tambahan lokasi karantina, ini memang ada. Jadi untuk mengantisipasi begitu kondisi yang nantinya apabila terjadi semakin gawat, maka pemerintah ini menyediakan lokasi tambahan karantina, diantaranya adalah Rusun Penggilingan di Pulau Gebang, Jakarta Timur, kemudian Rusun Daan Mogot di Jakarta Barat, dan juga Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jakarta Selatan. Tapi dengan catatan, Mercy dan juga saudara, ini tentunya adalah lokasi yang memang menjadi tempat karantina bagi mereka yang memang dibiayai oleh pemerintah. Sementara jika mereka kebutuhannya adalah dari wisata, maka harus di hotel-hotel yang sudah direkomendasikan dengan biaya sendiri. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas laporan Anda.